masih dengan kami channel Aswan 95. Oke, pada sore hari ini kita akan berdiskusi bersama sahabat kakanda saya, senior saya di salah satu media. Media apa? Gorontalo Post ya. Sudah berapa lama untuk menjadi wartawan atau pewarta ini? 10 sampai 11 tahun. 11 tahun ya. Oh, mungkin kan ada namanya apa? Senangnya dan dukanya menjadi seorang wartawan. Kira-kira boleh mungkin diceritakan kan? Sebenarnya kalau dari awal itu tidak ada pikiran sampai jadi wartawan. Kebetulan ada teman yang lebih dulu diajak setelah 2010 lah. Kasih masuk pas lulus sarjana, kasih masuk lamaran. Jadi di angkatan saya itu ada bertiga. Jadi fresh graduate keluar, langsung masuk kerja jadi wartawan. Awalnya kan nggak tahu wartawan itu kerja apa, ya kan? Cuman datang temui orang, wawancara, nggak taunya ada keunikan sendiri di pekerjaannya, seperti itu. Ada keunikan, ada juga setiap pekerjaan itu pasti ada risiko yang harus ditanggung, itu yang harus dipikirkan dulu. Kan kadang gue ini profesi sebagai jurnalis ya, biasa kan disebut jurnalis ya. Kadang kan artinya begini, ada yang lebih senanginya, ada juga kadang dibencinya. Kira-kira untuk menanggapi hal itu, artinya selama bertahun-tahun tidak jadi wartawan ini, bagaimana solusinya untuk artinya secara pribadinya Tika itu? Kalau bosan dengan pekerjaan itu hal yang wajar, karena itu rutinitas yang kita jalani. Tapi pada intinya di sini sesuatu pekerjaan yang kita geluti itu harus enjoy lah kita, karena di situ kita belajar. Jadi wartawan itu tidak mudah. Orang cuma melihat kita datang bawa kamera, wawancara, tapi sebenarnya jadi wartawan itu susah. Kalau sekarang kan banyak orang sudah mulai ikut wartawan, tapi ya kembali lagi ke kita. Wartawan itu bukan karena sosoknya atau apanya, tapi tulisannya. Karena kita wartawan sekarang itu profesi, sama dengan guru. Ada tingkatannya, kita harus ikut UKW. Kan ada UKW dari tingkatan muda, madya, dan utama. Berarti setiap wartawan itu mempunyai kriteria atau ciri khas masing-masing ya? Iya. Artinya kan begini, sekarang ini kan dulu masih media apa namanya ya, cetak. Sekarang kan ada media online. Apakah menurut Tika itu dengan adanya media online sebelum media cetak ada persaingan atau itulah wartawan atau bagaimana menurutnya Tika? Sebenarnya jadi wartawan di media apa saja itu sama saja. Cuman kan bedanya ada kita liputan pakai kamera, kita harus merekam, itu media televisi. Terus kita dulu dicetak. Nah sekarang ada lagi yang di secara online. Ya sebenarnya itu persaingan itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita wartawannya, karena kita dikenal lewat tulisannya. Betul. Iya kan. Jadi untuk menjadi wartawan kan kita ada dasar-dasar penulisannya, kita dibekali dari apa. Nah kalau saya dulu ya kita ada namanya training. Nah untuk dicetak itu tahun 2010 itu ya agak lumayan. Kalau kita yang masih baru agak lumayan susah, karena kita dituntut data harus lengkap. Data itu yang di wartawan itu menulis itu data harus lengkap dan harus memenuhi kaidah jurnalis. Ada narasumber, dan ketika berita itu butuh konfirmasi itu harus dilakukan. Kita tidak bisa, ada panduannya dalam menulis, dan itu tidak bisa muat saja ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun memang kita ketika kita akan dituntut itu kan ada pemberlakuan undang-undang sendiri, lex spesialis kita, undang-undang pers pemberlakuannya. Mungkin yang sekarang mungkin ada yang belum paham. Makanya harus banyak bertanya. Kita juga walaupun sudah lama tapi tetap harus bertanya. Pasti ada kekurangan. Apakah kadang menemui titik jenuh sebagai seorang wartawan ataukah rasa lelah? Kadang kan seorang jurnalis ini kan tidak mengenal waktu ya. Artinya pahlawan media, termasuk pahlawan media. Nah, kita kan 1/24 jam standby atau apa membuat berita ini, apakah ada rasa jenuh atau tidak, atau dinikmati saja? Kita harus nikmati saja pekerjaan. Karena disadari atau tidak, peran media itu besar bagi negara ini. Karena media itu, jurnalis itu pilar keempat demokrasi di negara ini. Kalau kita sadar peran kita,
Makanya ketika kita mau bekerja sebagai jurnalis harus murni sebagai jurnalis. Tidak bisa ada embel-embel lain. Dan dulu pernah juga saya melakoni aktivitas lain, jadi politisi juga, tapi tidak cocok dengan dunia saya. Saya harus jalani jurnalis. Oke, kan begini kayak, mohon maaf ya. Jadi kalau kita kan kadang profesi seorang jurnalis ini kan artinya bertemu dengan siapapun. Mungkin kegiatan ada umpamanya ada yang artinya secara tiba-tiba diundang malam untuk meliput atau apa. Apakah bagaimana sikap seorang artinya punya anak atau istri? Apakah istri juga kadang cemburu atau tidak Kak dalam hal ini? Kalau dalam urusan rumah tangga pasti saya bertanya. Betul. Kamu turunnya siang atau sore, baliknya tengah malam. Nah itu awal-awal ada kendala seperti itu. Tapi ketika kita ada komunikasi dengan pasangan kita, pasti dia pasti mengerti. Betul sekali. Dan beberapa kali coba diajak menyaksikan langsung ini prosesnya kita meliput berita. Berarti komunikasi itu kayak yang paling penting. Siap. Memang awal-awal begitu pasti. Betul. Dari kita bujang, kita menikah dan menggeluti pekerjaan ini pasti karena waktu kita dengan keluarga itu dituntut. Pasti. Artinya begini Kak, setiap media itu kan mempunyai ciri khas atau kriteria dalam bentuk subjek penulisan atau apa. Artinya intikannya bisa nggak dalam suatu umpamanya pemberitaan itu boleh menambahkan yang tidak sesuai rekaman atau tidak? Kalau kita menulis berita harus sesuaikan ada kaidah jurnalis yang kita ikuti. Nah, apa yang kita tulis itu berdasarkan apa yang kita liput. Nah, bisa menambahkan di luar dari itu, tapi berdasarkan pantauan. Ada kan namanya berita pantauan, kita pantau. Tapi di dalamnya juga kalau memang memerlukan konfirmasi, kita konfirmasi juga. Seperti macam kegiatan kemarin di Pemda, ya kan? Ada beberapa ada pembatasan atau contoh dekatnya kemarin waktu rapat paripurna DPR ada pembatasan hanya tiga wartawan yang diperbolehkan masuk. Nah itu kita coba komunikasikan dengan teman-teman. Jadi yang lain ada memantau. Nah itu di luar dari konten kan kita memantau kondisinya. Bisa pada intinya bisa menambahkan tapi sesuai dengan pantauan. Jangan pernah menambahkan yang tidak sesuai dengan itu dan hanya mendengarlah, tidak bisa. Tapi apakah selama Tika jadi wartawan mulai dari tahun berapa? 2010 Kak ya? Apakah ada yang benci atau dia kan seorang wartawan ini kan mempublikasikan ya, artinya kan kadang seperti itu kan. Tapi sikap apa yang Tika ambil ketika papanya ada sesuatu hal seperti itu yang terjadi? Karena jadi wartawan itu sebenarnya tantangan kan. Kita memberitakan pada intinya kita memberitakan sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Dan ketika kita dibenci mungkin karena tulisan kita. Dan rata-rata wartawan awal-awalnya pasti dibenci lah. Karena mereka ini menguak aib orang dan segala macam. Tapi kalau kita sadari bahwa kita ini pemberi informasi. Tapi informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan dengan konten, dengan fakta yang ada. Kalau kita memerlukan konfirmasi ya kita datangi siapa yang memang berkompeten untuk didatangi. Jangan karena ada contoh di kantor saya itu ada wartawan yang ternyata tulisannya beritanya itu yang dibuat tidak berdasarkan dengan ternyata setelah dicek dia tidak pernah temui narasumber ini. Seperti itu ya. Dan kantor pasti langsung memberikan sanksi soal itu. Siap. Berarti sudah terhimpun semua dalam undang-undang pers itu Kak ya? Iya, ada undang-undang pers, kode etik jurnalistik gitu yang harus kita. Sumpah begini, ya. Mohon maaf. Ketika suatu produk jurnalis sudah sesuai dengan kriteria atau persyaratan atau sesuai undang-undang yang ada, baru ketika suatu wartawan dilaporkan karena suatu bentuk produk jurnalis itu, apakah itu bisa dilakukan ataukah harus ada tahapannya untuk melaporkan? Iya, yang pertama itu kita berikan hak jawab dulu. Hak jawab. Jadi yang dilaporkan sebenarnya bukan wartawannya, tapi medianya yang dilaporkan. Harusnya seperti itu. Tapi di situ kan kita bukan menggunakan undang-undang umum, undang-undang pers khusus ya, khusus spesialis. Jadi harus memenuhi kriteria lah. Dan pasti pihak berwajib
baik itu aparat kepolisian maupun kejaksaan, ketika kita akan melaporkan ini, mereka pasti akan bertanya lagi ke kita. Apakah dilimpahkan kembali dulu ke Dewan Persnya atau bagaimana Kak langkahnya itu? Bisa ketika ada persoalan dengan media pasti akan melibatkan Dewan Pers. Dan bagaimana dengan bunyi-bunyi undang-undang mengkriminalisasi produk jurnalis ketika ada terjadi sesuatu hal seperti itu? Bagaimana tanggapannya? Makanya dilihat dulu beritanya. Makanya kita ada kode etiknya kan, semacam ada persoalan kasus terkait asusila, maka kita wajib melindungi korban. Namanya tidak ditulis, kata-kata dan tidak ada justifikasi dalam berita. Itu harus diperhatikan betul. Ketika dia itu belum ada keputusan inkrah bahwa dia bersalah, maka harus wajib hukumnya memakai kata diduga. Nah, itu dalam penulisan harus memperhatikan itu. Dinilai juga boleh Kak ya? Dinilai. Siap. Tapi ada keterangan yang membuktikan bahwa ini ada persoalan seperti itu. Berarti mendahulukan asas praduga tak bersalah. Iya, harus. Siap. Karena dalam proses hukum itu kan ada yang namanya terlapor. Kan ada tingkatannya, terlapor sampai dia terdakwa, terpidana, ada tingkatannya di situ. Dan selama dia belum diputuskan dia bersalah secara inkrah, kita tidak bisa menuduh dia bahwa dia bersalah. Siap. Iya. Ketika di pengadilan kan namanya terdakwa. Nanti bukti pengadilan baru yang memutuskan. Nah, ketika dia ada putusan inkrah bahwa pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah, nah kita tulis dia bersalah. Oke Kak, untuk yang terakhir ini mungkin ada kesan atau kisi-kisi yang mau diberikan sebagai edukasi atau sebagai sesama wartawan, silakan. Kalau memberikan ini juga sebenarnya belum, cuman teman-teman seprofesi lah, ketika melaksanakan tugas sebagai jurnalis itu tentu kita harus memahami dulu persoalan yang ada, kemudian dalam penulisan harus memenuhi kaidah kode etik jurnalistik, ada itu. Nah, ketika itu kita jalankan pasti kita tidak akan bermasalah. Ya pandai-pandailah mewakili, karena wartawan juga itu sangat beresiko sebenarnya. Betul. Karena banyak kejadian juga tempat-tempat lain kan, bisa saja beresiko dengan nyawa kita ketika ada masalah. Tapi ketika dia yang menganukan berarti bisa jadi pahlawan media juga. Iya bisa. Siap. Karena dengan tulisan kita ada sesuatu yang kita sampaikan, dan paling penting lah dalam membuat berita itu ada bisa mendidik lah, bisa mendidik masyarakat dari yang kurang paham menjadi paham. Jangan ikut-ikutan lah. Kalau memang mau jadi wartawan, jadilah wartawan. Jangan mencampur adukan dengan persoalan lain, karena wartawan adalah profesi. Betul. Jadi ketika kita menganggap diri kita wartawan, mengaku wartawan, ya inilah profesi kita. Dikenal dengan dia si A wartawan, si B wartawan. Jangan mencampur adukan dengan orang lain. Oke, mungkin masih ada? Nah. Oke, siap. Itulah tadi kita punya perbincangan bersama. Sekarang saya panggil kakak karena senior saya ya. Artinya walaupun umpamanya senior, dia tidak pelit dalam ilmunya, berbagi ilmu. Kadang kami sharing bersama, artinya ketika ada salah saling menegur. Nah, itulah tugas persaudaraan. Apalagi kami sebagai pewarta, ya, kalau bukan kami siapa lagi? Kan begitu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian, ya, channel Aswan 95. Oke, selamat sore dan Pak Kusa.